Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Ya alhamdulillah semuanya sehat. Nah sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Untuk KN silakan pimpin doanya. Ya amin. Sebelum kita memulai pelajaran, coba lihat di kolong bangkunya ada sampah atau tidak. Ya, tolongnya dibersihkan terlebih dahulu. Nah teman-teman ada yang tidak hadir hari ini. Coba lihat teman sebelahnya. Ya alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah hari ini kita akan mempelajari puisi. Tujuannya dengan membaca puisi, siswa dapat membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat disertai dengan memperhatikan unsur-unsurnya. Nah Bapak sekarang punya uang 1.000. Coba kalian perhatikan. Ya, ada yang tahu siapakah tokoh yang ada dalam uang 1.000 itu? Ya betul, Cut Mutia. Beliau adalah seorang perempuan Aceh yang gigih memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah selanjutnya ada yang tahu tidak tokoh yang ada dalam uang 2.000? Ya betul, Muhammad Husni Tamrin. Beliau merupakan seorang politikus berasal dari Jakarta yang memperjuangkan aspirasi rakyat untuk kesejahteraan Indonesia. Nah, sekarang Bapak akan menyebutkan beberapa tokoh pahlawan kemerdekaan. Tolong disimak baik-baik ya. Yang pertama, ada yang tahu siapakah tokoh tersebut? Ya, betul. Tokoh tersebut adalah Jenderal Sudirman. Beliau merupakan Panglima Tentara dan Jenderal Republik Indonesia pertama yang menjadi termuda dalam sejarah. Pada usia 31 tahun, beliau sudah bergabung dengan para pahlawan kemerdekaan untuk memperjuangkan mengusir penjajah Jepang, Belanda, dan sekutu. Nah, yang kedua, ada yang tahu tokoh siapakah itu? Ya, beliau adalah Kiai Haji Muhammad Hasyim Basyiri yang merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Beliau pun dikenal sebagai intelektual muslim yang mewarnai perjuangan Indonesia dengan gagasan-gagasannya yang lestari hingga saat ini. Yang ketiga, ada yang tahu tokoh siapakah itu? Ya, betul. Beliau adalah Pangeran Diponegoro. Memimpin Perang Jawa yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun, yang merupakan salah satu perang terbesar yang pernah ada dalam perjuangan melawan Belanda. Walaupun berakhir dengan kemenangan Belanda, Pangeran Diponegoro dan pasukannya berhasil membuat Belanda kesulitan dan kerugian yang besar. Nah, yang terakhir, ada yang tahu siapakah tokoh tersebut? Ya, betul, Raden Kang Mas Suardiningrat, atau yang kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara, yang merupakan aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia yang berperan dalam pendidikan Indonesia. Salah satu hasil jerih payahnya yaitu perguruan taman siswa. Ada yang pernah membaca puisi? Ya Irna, ya bagus ya yang pernah membaca puisi. Nah sekarang Bapak punya video puisi karya dari Ferry Sandi dengan judul Mata Luka Sengkon Karta. Nah sekarang coba kalian simak terlebih dahulu video puisi tersebut ya. Segalanya
ada di mulut warga. Kata-kata tak mewakili peri kemanusiaan. Warga desa bengis seperti serigala. Tak ada rasa kasihan. Dari batu sampai bambu, dari golok sampai balok diacung-acungkan ke arahku. Serentak berkata, Allahu Akbar. Batu, bambu dan balok berterbangan ke arahku. Saudara-saudara sekalian, tolong hentikan, biarkan pengadilan yang memutuskan hukuman. Aku masih diselimuti kebingungan, disambut raja seluruh badan kepalaku ditodong senjata laras panjang, mendekati puluhan abri dan polisi. Ya, kantung saja. Dasar orang yang tak tahu diri, sampah masyarakat. Tudak! Aku dikerumuni pukulan warga, abri dan polisi. Ikut-ikutan menendang. Dan suara tembakan di langit terdengar sayup. Aku terkapar di tanah. Seorang abri menggusurku. Darah dan besek tanah bercampur di rubuh. Aku dilemparkan ke atas bak mobil. Kondisi antara sadar dan tidak. Selang kejadian, sesosok tubuh lemparkan lagi ke atas bak mobil. Kuperhatikan wajah yang penuh luka itu. Karta, kami ditangkap atas tuduhan perampokan juga pembunuhan. Sengkon dan Karta, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak semuanya, setelah kalian melihat video puisi tersebut, ada beberapa unsur yang harus kalian ketahui, di mana ada 4 aspek. Yang pertama, ekspresi. Ekspresi adalah mimik wajah yang dibuat sesuai dengan bait tertentu, tergantung kepada isi dan nada puisi yang akan disampaikan. Puisi yang mengisahkan sebuah kesedihan, maka ekspresi wajah harus sendu. Demikian pula puisi yang mengisahkan sukacita, maka ekspresi wajah harus terlihat gembira. Yang kedua adalah penekanan. Dalam membaca puisi, perlu diperhatikan tekanan dari kuat atau lemahnya nada pada kata-kata tertentu. Setiap kata terkadang memiliki tekanan yang berbeda. Biasanya, semakin penting kata tersebut, maka semakin kuat pula penekanannya. Yang ketiga adalah lafal. Lafal adalah kejelasan dalam mengucapkan setiap kata dan hurufnya. Dalam membaca puisi, artikulasi harus jelas. Apabila kurang fasih dalam penyampaian tiap kata, maka puisi tersebut tidak dapat ditangkap oleh pendengar secara maksimal. Nah, yang keempat adalah intonasi. Intonasi merupakan naik turun nada dalam pembacaan puisi. Sama seperti unsur-unsur yang lain, intonasi juga tidak kalah penting, karena intonasilah yang akan menentukan bagaimana perasaan pendengar terhadap puisi dan memberikan keindahan pada puisi yang dibaca. nah setelah kalian melihat video tersebut, sekarang kalian membagi kelompok, di mana satu kelompoknya terdiri dari 5 orang. Oke, ayo semuanya kelompoknya tolong dibagi ya, dibantu ya sama yang lain.
Nah, sekarang kalian sudah kan mendiskusikan dan membuat puisinya? Coba maju perwakilan kelompoknya, nanti kalian sampaikan di depan dan kalian baca puisi yang telah kalian buat itu. Oke, boleh beri tepuk tangannya kepada perwakilan kelompok. Terima kasih ya semuanya, terima kasih. Selanjutnya, bagaimana anak-anak semuanya, ada yang ingin dipertanyakan? Boleh, siapa? Oke, Dimas silakan. Ya, bagus ya pertanyaannya. Ada yang ingin menjawab? Oh, Eli, silakan Eli menjawab. Nah, ya betul ya. Kalau puisi itu harus didasari dengan penjiwaan yang mendalam. Jadi, ekspresi dan mimik mukanya pun terlihat dalam bentuk curah dan lirik dari puisi tersebut. Nah, ayo sekarang semuanya kembali lagi duduknya ya. Ya, oke ya, udah kembali semuanya. Sekarang Bapak akan memberikan lembar jawaban untuk kalian. Nah, kalian tolong isi dengan masing-masing ya, tidak boleh saling mencontek. Nah, untuk hari ini, apakah ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran? Silakan, siapa? Oke, Disna. Iya, betul. Ada lagi? Ya, Rima, silakan. Iya, betul. Jadi, kita harus menghargai jasa pahlawan dan juga kita harus berpartisipasi dalam merayakan kemerdekaannya. Nah, sebelum pulang, Bapak punya oleh-oleh buat kalian. Tolong nanti di rumah dikerjakan ya, itu tema 6-nya. Coba lihat dulu tema 6. Nah, itu tugas satunya kalian kerjakan. Nah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Silakan KM untuk memimpin doa sebelum pulang. Ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.